terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Pastor Paroki, Pak Pastor Paul Salabia PR, bersama dengan Pastor Marupin Karundeng PR. Yang saya hormati para suster, para Dewan Pastoral Paroki, Dewan Pastoral Stasi, pengurus wilayah rohani, serta kelompok kategorial. Yang saya hormati Bapak Ibu Kapitalaun yang hadir di kesempatan yang berbahagia saat ini bersama seluruh perangkat kampung, tokoh umat Katolik yang ada, terlebih seluruh umat Katolik yang boleh terhimpun di saat ini. Salam sejahtera buat kita sekalian. Tentu di kesempatan hari ini saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan karena karunia daripada Tuhan kita semua boleh terhimpun di tempat ini dalam sukacita iman bersama dengan tidak kurang suatu apapun. Dan tentu saya ingin menyampaikan terima kasih serta apresiasi buat semua pihak yang boleh menyelenggarakan kegiatan ini, perayaan Ekaristi Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, boleh terlaksana di wilayah Kecamatan Manganitu, terlebih khususnya lagi boleh ada di Kampung Karatung 2. Bapak Ibu yang saya hormati kasihi, dalam catatan yang saya terima terkait dengan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, ini merupakan perayaan Kristus Raja Semesta Alam dalam tradisi gereja Katolik yang merupakan puncak perayaan liturgi sepanjang tahun yang digelar oleh seluruh umat Katolik. Dan ada hal yang penting dan patut untuk kami apresiasi terkait dengan tema yang diangkat untuk perayaan Kristus Raja Semesta Alam tahun 2021 dengan subtema. Saya akan membacakan kembali untuk tema Kristus Raja Semesta Alam, Engkaulah tumpuan dan harapan kami, dan subtema melalui perayaan Kristus Raja Semesta Alam umat Paroki Santo Yohanes Rasul Tahuna terus membangun persekutuan yang menghidupkan dan menjadi mitra pemerintah membangun Kabupaten Kepulauan Sangihe di masa pandemi. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu dari perayaan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini, dari apa yang telah disampaikan oleh pastor tadi, ada dua makna yang bisa kita ambil secara bersama melalui perayaan ini. Makna yang pertama adalah ungkapan iman mutlak bagi seluruh umat Tuhan dan seluruh gereja bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja semesta alam. Sehingga dari makna yang pertama ini, selaku umat yang berpengharapan kepada Kristus Tuhan, kita semua yang ada di dunia ini ada dalam tuntunan dan kuasa terlebih. Kita percaya bahwa otoritas Tuhan yang mengatur, melindungi, menopang, dan memberkati kehidupan kita. Tidak ada tumbuhan yang lain, tidak ada pengharapan yang lain selain daripada Kristus. Sehingga kita dapat mengamini bahwa Yesus Tuhan adalah Raja semesta yang memiliki otoritas yang besar dan mutlak atas kehidupan umat manusia, terlebih buat semua yang berharap, bersandar dan mengandalkan Tuhan. Makna yang kedua yang saya dapat ambil dan tarik di saat ini, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa dalam perayaan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini ada keteladanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua, baik lewat pengorbanannya di kayu salib serta kasih Tuhan itu sendiri yang dinyatakan bagi saya dan bagi seluruh
umat gereja di mana saja. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu yang saya hormati, ketika Kristus Tuhan memberikan kita keteladanan lewat kasih, lewat pengorbanannya, saya menggarisbawahi salah satu doa dari liturgi kita tadi, yang berkata demikian, ya Bapa, semoga gereja benar-benar menjadi bukti nyata kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Sehingga saya mengambil satu kesimpulan sekaligus mengajak kita semua dalam memaknai perayaan Hari Kristus Raja Semesta Alam ini dengan satu tema, dengan satu tagline bahwa kehadiran gereja, kehadiran umat di dunia ini harus memberi dampak dimanapun kita berada. Terlebih dalam subtema yang telah diambil bahwa persekutuan umat Katolik yang ada, yang menghidupkan dan menjadi mitra membangun Kabupaten Kepulauan Sangihe di masa pandemi. Sebab kita yakin, kita tahu bersama Bapak Ibu, akhir-akhir ini, terlebih dalam kurang lebih hampir 2 tahun ini, kita bergumul dan menggumuli pandemi COVID-19. Kalau kita lihat di media-media online, media televisi, saat ini negara Eropa dan negara-negara tetangga kita yang ada di Asia sedang bersiap untuk menghadapi serangan gelombang yang ketiga. Apalagi dengan munculnya varian-varian yang baru. Ada, kalau dulu kita dengar COVID-19, kemudian dia bermutasi menjadi COVID-19 Delta, ya sekarang sudah ada kalau tidak salah Delta Plus, ya. Jadi bukan cuma HP saja yang ada DP Pro, Max Pro, tapi juga virus COVID-19 juga bermutasi. Nah, sehingga pemerintah mengupayakan upaya untuk mencegah penularan COVID-19, dan salah satu upaya yang paling efektif di dalamnya selain daripada kita menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan mensukseskan program vaksinasi. Memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Pastor tadi, bukan hanya varian yang berubah-ubah, bukan hanya HP yang berubah-ubah, tetapi juga isu tantangan dalam mensukseskan program ini. Isu awal-awal, siapa yang mau disuntik mau jadi zombie, karena nyandak mempan mau jadi zombie. Muncul lagi di dalam cairan suntik vaksin itu ada chip, nyandak mempan lagi, muncul lagi isu baru, ya, bahwa vaksin itu mengotori tubuh kita yang adalah baik Allah. Nah, seperti Pak Pastor katakan tadi, dalam sosialisasi saya sampaikan bahwa kalau dorang pakai firman, maka camat juga pakai firman, ya, bahwa bukan apa yang masuk yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar daripada kita. Kalau tadi Pak Pastor bilang banyak muncul raja-raja kecil, kalau Pak Camat mau bilang sekarang juga banyak muncul atau bermunculan dokter-dokter pribadi. Jadi Pak Pastor bukan cuma raja, tapi dokter, ya. Nyana mau datang di tanpa vaksin karena Pak, kita kok ada sakit, ya. Jadi sudah mengklaim diri sendiri bahwa dia sakit, ya. Jadi dokter dia, ya. Kemarin ada satu pengalaman ketika seorang kapitalaun menghimbau seorang warga untuk vaksin. Dia bilang, oplah kita kok ada sakit, ada benjolan ini, benjolan itu, jadi nimbol, ya. Kemudian oplah sampaikan, warga penerima bantuan yang belum divaksin akan ditunda dan dihentikan. Besok harinya yang bersangkutan datang, ya, karena bantuan tiba-tiba sehat, ya. Jadi dokter ya, dia menyatakan diri sendiri sakit, tiba-tiba dia sendiri yang menyatakan diri sehat karena adanya bantuan, ya. Mudah-mudahan umat Katolik yang hadir saat ini tidak demikian, ya.
Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi ini merupakan tantangan kita bersama. Sehingga kami mengajak sinergitas kita bersama, saya mengajak kolaborasi kita bersama, karena seperti apa yang saya saksikan, rekan kami di tim Satgas, Pak Jeff Valentine telah mengumumkan pemberitahuan dari pemerintah sudah mengeluarkan aturan-aturan terkait dengan perayaan Natal Tahun Baru di wilayah dengan status PPKM level 3 dan level 4. Mengapa kita Kabupaten Kepulauan Sangi dari level 1 kemudian naik secara signifikan ke level 3? Karena pemerintah menambahkan 2 indikator baru dalam penilaian level suatu wilayah. Yang pertama, tingkat kesadaran masyarakat tentang penerapan protokol, dan indikator yang kedua adalah capaian vaksinasi di suatu daerah. Kita Kabupaten Kepulauan Sangihe kemarin masih berada di bawah angka 40%, sehingga level kita dari level 1 naik menjadi level 3. Kita berharap bersama dalam perayaan akhir tahun nanti, Natal dan Tahun Baru, mari sama-sama kita dorong sehingga zonasi atau level ini dapat turun kembali ke level 1 sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Tetapi ketika kita tidak mendukung program ini, tidak menutup kemungkinan, sekali lagi tidak menutup kemungkinan, maka kita akan terus berada di level 3 ataupun naik ke level 4. Sehingga saya mengajak selain sinergitas dan kolaborasi bersama, kita melihat manfaat dari vaksin, bukan melihat informasi hoax yang diedarkan atau disebarkan oleh oknum-oknum tertentu dalam rangka menggagalkan program vaksinasi ini. Ya, kita lihat data yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa dengan upaya vaksinasi ini efektif untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19. Akhir kata, selamat untuk memaknai dan merayakan Hari Raya Kristus Raja semesta alam untuk seluruh umat yang hadir saat ini. Sekali lagi mari secara bersama-sama kehadiran umat, kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini dalam menghadapi tantangan dan persoalan, kita harus memberi dampak. Demikian yang boleh saya sampaikan dalam kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.